Dan mereka itu mempunyai konsep ketika akan membangun rumah sakit, di situ ada mall, di situ ada hotel. Ada hotel. Nah, kita Terkoneksi semua ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita berjumpa kembali dalam podcast Suara Rakyat 45 DPRD Provinsi Maluku Utara dari Jalan Tuan Guru Qadi Abdul Salam Sofifi. Di studio sudah hadir tamu istimewa kita, Bapak Dr. Andos M. Iqbal Rurai, MBA. Bagi sebagian kalangan atau seluruh kalangan pasti sudah mengetahui siapa Pak Iqbal ini, yang biasa kita sapa dengan sebutan Koal. Jadi kalau kemarin kita nonton Malut United, sebuah event olahraga yang cukup luar biasa di Maluku Utara, kita kenal hari ini, tapi generasi yang hari ini, Gen Z misalnya, mungkin tidak mengenal dulu ada Persiter. Persiter itu bisa tampil di pentas nasional berkat tangan dingin dari Koal sebagai arsitek yang mengikut mendesain munculnya Persiter di pentas Liga Nasional bersama dengan almarhum Samsir Andili ya waktu itu ya, Koal ya. Wali Kota Ternate. Tapi hadirin, kita tidak bicara hari ini tentang sepak bola. Kita bicara soal eksistensi Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara yang hari ini baru saja dilantik, diambil sumpahnya. Pak Iqbal Rurai diambil sumpahnya sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara. Bisa sampaikan kira-kira apa perasaannya gitu, Koal, setelah diambil sumpah sebagai Ketua DPRD tadi, Koal? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentunya apa yang baru saja kita lalui, yaitu pengambilan sumpah dan janji Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, dan secara kebetulan pada periode ini merupakan Golkar. Untuk itu saya sebagai kader Golkar sangat berterima kasih kepada seluruh simpatisan Partai Golkar, baik di Kota Ternate, Halmahera Barat, yaitu merupakan dapil saya, dapil 1, dan seluruh dapil di dapil 2 yaitu Tobelo, Halut, dan Morotai, dapil 3 yaitu Kota Tidore, Halmahera Tengah, dan Halmahera Timur, dapil 4 yaitu di Halmahera Selatan, dan kemudian dapil 5 yaitu di Pulau Sula, Pulau Taliabu, dan Pulau Mangoli. Nah, ini merupakan sebuah cerminan bahwa memang tugas dan tanggung jawab partai ini sangat besar. Dan saya berterima kasih kepada DPD 1 yang telah mengusulkan saya sebagai Ketua DPRD, dan alhamdulillah direspon baik oleh DPP, dan alhamdulillah tadi berdasarkan apa yang baru dibacakan oleh Ibu Sekwan, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan SK dan menetapkan saya sebagai Ketua DPRD masa bakti 2024-2029. Tentu perasaan ini merupakan sebuah perasaan yang sangat berbahagia, karena kita sebagai orang yang taat akan agama, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah memberikan kesempatan baik nikmat maupun yang lain-lain, sehingga alhamdulillah kita bisa sampai pada puncak seperti ini. Tugas-tugas dan tanggung jawab di DPRD ini saya kira ke depan makin berat. Untuk itu kebersamaan kita 45 orang, kita berharap bahwa ini bisa menjadi pemacu untuk bagaimana kita bergandengan tangan bersama-sama dengan mitra kita yaitu pemerintah, untuk bagaimana supaya Maluku Utara ke depan bisa lebih baik. Nah, saya berharap bahwa di kesempatan yang ada ini 5 tahun ke depan, tentunya kita berharap dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, mudah-mudahan Pilgub ini bisa selesai. Siapapun yang menjadi gubernur itu kita serahkan kepada yang nanti, ini kan lagi
persoalkan di MK, kita lihat aja nanti. Meskipun sudah di pleno ya kemarin ya hasil Kemarin pleno. udah di pleno di tingkat provinsi KPU Iya. dan ya selebihnya kita serahkan lah. Seandainya kalau lebih cepat lebih bagus lah. Kita berharap bahwa kita bersama-sama dengan pemerintah bagaimana supaya memacu agar Maluku Utara ini bisa lebih bangkit. Lebih bangkit ya. Ya, bangkit yang pertama yaitu kita harus menjadikan bahwa roh Maluku Utara yang ada di Kota Sufifi ini itu yang paling pokok adalah bagaimana kita membangun pelabuhan udara. Kemudian bagaimana kita membangun pelabuhan laut. Nah, ini roh dari Maluku Utara nih, Sufifi ini. Nah, karena dengan demikian maka kita berharap bahwa kita akan menarik sebagian besar investor untuk berinvestasi di Maluku Utara. Karena yang paling pokok seringkali investor itu bertanya, ada bandara nggak? Ada Itu pelabuhan biasanya laut nggak? pertanyaan pertama ya dari investor yang ya. seringkali kita dapat itu ketika kita mengajak orang. Saya karena memang mantan ketua HIPMI, mantan ketua Gapensi dan mantan ketua Kadin, mitra saya sangat banyak di Jakarta, di Makassar, di Sumatera. Mereka ingin berinvestasi di Maluku Utara. Hanya memang persoalan tadi itu. Jadi ini menjadi permasalahan yang harus kita sama-sama dengan pemerintah, sehingga kira-kira langkah-langkah yang sudah selama ini direncanakan, Iya. membangun di Loleo itu untuk pembangunan bandaranya, kemudian nanti pelabuhan itu seandainya memang paling pas itu adalah di kurang lebih di daerah Sidangoli, bekas dulu Barito punya tempat itu. Iya. Nah, kemudian dari situ kita bisa kembangkan lagi bagaimana ada rumah sakit. Saya kemarin mencoba untuk berkomunikasi dengan grup LIPO, Ya. ya, Pak James Riyadi, James Riyadi. dan mereka itu mempunyai konsep ketika akan membangun rumah sakit, di situ ada mall, di situ ada hotel. Ada hotel. Nah, kita Terkoneksi semua ya. Ya, kita berharap bahwa terkait dengan rumah sakit ini yang menjadi persoalan paling parah di Maluku Utara. Nah, dan ini harus kita jawab. Untuk itu kita berharap bahwa di masa pengabdian kita ini ya mudah-mudahan kita bisa berbuat yang terbaik untuk Maluku Utara. Kemudian juga saya kira kita bagaimana menggenjot pendapatan. Iya. Pendapatan sumber yang paling aduhai itu adalah potensi kita adalah tambang. Kemudian sektor perikanan, pertanian, perkebunan ini harus kita genjot. Kalau pendapatannya bertambah, otomatis belanja kita mau sebesar apapun nggak ada masalah. Tapi kalau kita memaksakan belanja dengan angka yang ada ini kurang lebih 3,3 triliun, Sekian triliun, ya nggak ada sampai kiamat. Maluku Utara tidak akan bangkit. Nah, untuk Padahal itu, sumber daya tersedia banyak. iya, artinya sumber daya alam segala macam yang tinggal memang kita di sini juga yang paling utama kita krisis terhadap masalah SDM. Justru itu paling kita itu harus bagaimana ya mudah-mudahan ke depan ini pemerintah yang ada ini ya kita bisa bersama-sama untuk supaya minimal kita akan mencoba untuk bekerja sama dengan seluruh artinya pengusaha yang ada di Maluku Utara, apakah dia pengusaha tambang, apakah dia pengusaha perikanan, pengusaha pertanian, untuk barangkali mereka melalui dana-dana CSR itu untuk sektor-sektor pendidikan itu paling fokus kita. Kemudian saya sudah mencoba untuk ketemu dengan pimpinan Muhammadiyah Pusat. Jangan bangun sekolah saja di Maluku Utara, tapi bangun rumah sakit dong. Karena Muhammadiyah itu di mana-mana rumah sakitnya maju-maju. Jadi kita akan mencoba bersama-sama dengan teman-teman pimpinan, dengan teman-teman di komisi-komisi ini untuk supaya ke depan ya minimal kita tidak seperti yang ada yang kemarin-kemarin lah. Kita lebih harus membuka diri, kita memberikan kesempatan kepada semua pihak yang mau berinvestasi di sini, kita memberikan perizinan yang gratis sambil mereka usaha dulu, kalau udah maju baru kita tarik. Jangan belum apa-apa kita udah main pasang ini, akhirnya investasi makin sulit. Sulit ya. Jadi saya punya pemikiran seperti itu. Karena pikiran saya kalau kita maju kecuali pendapatan kita besar. Nah, untuk itu saya akan mencoba berbicara dengan pemerintah dan teman-teman untuk mencari sebuah
konsultan yang betul-betul konsultan publik yang betul-betul punya kemampuan untuk menilai kira-kira potensi PAD di Maluku Utara ini berapa besarnya dalam 1 tahun. Jadi jangan kita yang menentukan, tapi kita memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang punya kapabel untuk menentukan kira-kira di sektor tambang itu kira-kira idealnya PAD-nya berapa. Nah, sehingga dengan demikian siapapun yang kita nanti tetapkan sebagai mereka yang punya tanggung jawab di sektor tambang, ya kita membuat komitmen, ya bahwa kira-kira target kita sekian. Nah, kalau nggak capai target ya kita cari lagi orang lain yang punya kemampuan betul-betul untuk bisa mengejut. Karena memang satu hal yang sangat tidak masuk di akal dengan dana 3,3 triliun kita membangun Maluku Utara yang begini besar. Besar ya. Pulau-pulau ya. Pulau-pulau yang begitu jauh. Baru biaya PAD kita, baru biaya transportasi kita dari Sufifi Ternate hari-hari. Nah, saya berkeinginan setelah ini kita akan mencoba untuk dengan Dinas Perhubungan untuk ketemu dengan Dirjen Perhubungan Darat dan Laut dan Udara untuk membicarakan sehingga barangkali ke depan kita bisa mendapatkan bantuan kapal feri yang kecepatannya dari Ternate sampai Sufifi itu paling lambat itu 45 menit. Dengan demikian maka semua hal terkait dengan transportasi pegawai, transportasi kendaraan maupun masyarakat itu bisa jadi murah. Kemudian kita mencoba juga untuk terutama penerbangan yang dari Ternate Manado. Ini jangan terkesan cuma satu maskapai yang kuasai gitu ya. Jadi akhirnya kan harga tiket Melambung. yang sekarang ini ditekankan oleh pemerintah untuk suruh kasih turun, tapi Ternate Manado ini harga malah lebih mahal dari penerbangan yang jauh. Mahal dari Makassar. Nah itu yang jadi persoalan. Padahal kan jarak itu menentukan harga tiket. Berapa jauh itu, berapa per mil itu dia kejauhan. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita. Jangan kita cuma sebatas berbicara, tapi kita harus menindaklanjuti. Alhamdulillah saya sebagai ketua DPRD saya akan mengajak kepada seluruh pimpinan dan teman-teman untuk mari kita sama-sama dengan pemerintah untuk barangkali persoalan-persoalan inilah yang kita harus dudukkan lebih awal. Kemudian terkait dengan sektor pendidikan, ya saya kira cukup menjanjikan karena semua fakultas sudah ada, fakultas kedokteran juga sudah ada, dan memang ini yang paling terpenting adalah setelah pendidikan maju berarti sektor kesehatan. Ini yang paling targetnya, karena mudah-mudahan ada dokter anak-anak daerah. Kemudian kalau ada pembangunan rumah sakit, kita akan ketemu Presiden untuk minta sebuah rumah sakit yang dibangun di Kota Ternate dalam posisi seperti yang ada di Maluku. Jadi entah itu namanya rumah sakit kementerian kah, rumah sakit pusat atau apa, tapi yang penting dibangun satu kaligus dan ini dalam rangka untuk pelayanan terhadap masyarakat. Karena kalau kita melihat Hasan Musori dengan posisi klasifikasi B, tapi pembangunannya artinya melalui dana DAG, dana alokasi dana DAU yang kadang-kadang bongkar sini, sepotong, nanti 2 tahun lagi baru bongkar sini. Buktinya rumah sakit jantung kan difasilitasi oleh Rumah Sakit Harapan Kita, peralatan dan semua kebutuhan, tenaga juga sudah dikasih pendidikan, semua kasih keterampilan yang, tapi giliran sampai saat ini rumah sakitnya APBD kita, artinya pemerintah kurang tanggap. Sehingga ini menjadi perhatian bagi kita di DPRD. Rumah sakit jantung itu harga mati, harus selesai dalam tahun 2025 ini harus selesai, karena kasihan kadang-kadang saudara-saudara kita yang sakit jantung ini, kalau masuk ke Harapan Kita pakai BPJS, ya mungkin begitu sampai di Jakarta, kadang-kadang belum sampai di Jakarta langsung selesai sudah.
Jadi ini persoalan-persoalan yang ada di Maluku Utara. Saya juga akan berkoordinasi dengan Dirjen Perhubungan Darat karena beliau mantan Kapolda di sini Pak Risafuddin. Itu beliau sekarang Dirjen Perhubungan Darat dan kita mudah-mudahan bisa mendapat bantuan-bantuan untuk ya minimal bis-bis yang ada di seluruh kabupaten kota ini dan di provinsi ini supaya bisa memfasilitasi ya minimal anak-anak sekolah lah. Sekolah betul. Karena itu artinya makan bagus tapi kadang-kadang pergi sekolah juga ini kan sekolah kadang juga, terpikir bahwa di situ juga biaya yang sangat tinggi. Mungkin makan 10.000 tapi kadang-kadang naik ojek gitu bisa lebih dari itu. Jadi kita mencoba untuk moda transportasi yang murah ya bagi masyarakat ya. Bayangkan siapa tahu kita bisa dapat bantuan-bantuan dari Dirjen Perhubungan Darat karena memang seluruh dana alokasi DAK ini ada semua kementerian, tinggal bagaimana posisi pemerintah dan DPRD itu untuk menjemput bola itu. Saya pengalaman di kota dulu, kita dengan almarhum Usam itu, ya memang kita ada belanja, kita seperti membeli, tapi memang kondisinya seperti itu. Tapi ya kita melakukan langkah-langkah yang tidak merugikan siapapun, karena itu ya ada istilahnya subsidi silang. Jadi yang besar yang membiayai, tapi pembagiannya dari kecil sampai besar dapat semua. Nah, jadi saya kira ini sebenarnya jurus-jurus yang harus kita mainkan juga. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, Kol. Ya. Banyak sekali ya pikiran-pikiran majunya ya. Sebagai ketua DPRD nantinya punya terobosan-terobosan dalam fungsi pengawasan dan penganggaran. Tapi yang satu hal yang harus kita ingat bahwa Maluku Utara di tahun kemarin ada problem soal penegakan hukum misalnya ya. Ada problem yang harus diatasi dan itu juga bagian tanggung jawab dari DPRD sebagai salah satu tugasnya adalah fungsi pengawasan. Nah, Koal di sini sebagai mantan ketua DPRD di Kota Ternate mungkin punya pengalaman apa begitu dalam soal pengawasan supaya ke depan nanti ini Maluku Utara atau kepemimpinan di level kepemimpinan daerah eksekutif itu tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Baik, saya kira yang paling utama itu yang tadi saya katakan bahwa seandainya kita menggenjot pendapatan, berarti otomatis belanja kita juga kita bisa atur. Yeah. Nah, untuk itu, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang seperti itu, kita harus memberikan award kepada mereka yang punya potensi, yang punya bagaimana menggenjot PAD itu, yang tadi potensi contohnya bagaimana di sektor pertambangan, di sektor perikanan, nah itu kita menilai dan itu akan diberikan award dalam bentuk ya tunjangan. Ya kita perbesar tunjangan, otomatis kan ASN juga kan senang. Artinya kalau gaji besar kan biar kerja di Sufifi sini mau 1 minggu nggak ada masalah, yang penting pendapatan jelas. Tapi kalau cuma kemari kan cuma duduk, nah, makanya kembali lagi bahwa permasalahan yang menyangkut dengan saat ini kita hadapi ya memang karena persoalan seperti itu. Nah, jadi bisa dibayangkan duit udah sedikit, kita bikin kegiatan proyek. Setelah itu kita melakukan pungutan, bagaimana hasilnya. Jadi saya kira semua persoalan ini tinggal kembali kepada pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, bersama-sama dengan DPRD, kita akan melakukan fungsi pengawasan, budgeting. Nah, itu kita melihat bahwa kira-kira ke depan ini seperti apa untuk kita benahi supaya ya mudah-mudahan tidak ada lagi yang namanya proses di pengadilan, proses di polisi, di kejaksaan, kita bisa batasi. Tapi kalau sepanjang orang itu dia susah, dia akan mencari jalan. Tapi kalau kita mengenjot pendapatan yang besar dan kita memberikan tunjangan, insentif yang besar juga, saya kira itu pernah dilakukan Gubernur Gorontalo, Pak Fadel saat itu, terus Gubernur DKI, Pak Ahok waktu itu. Jadi orang yang sekalipun dia pegawai golongan 3, golongan
dua, tapi kalau dia punya kinerjanya baik, dia punya Diberikan pendapatan, penghargaan ya, iya. ada tunjangan yang Ada tunjangan yang bisa sampai 40 juta, 50 juta, 60 juta. Nah itu yang harus kita pelajari. Tapi intinya adalah bagaimana pendapatan kita ini harus dinaikkan. dinaikkan. Jadi saya kira persoalan apa yang selama kita lihat ini menyangkut dengan masalah korupsi, ya kita akan mencoba untuk mencari solusi supaya kedepannya seluruh ASN yang ada di pemerintah di provinsi ini itu bisa hidup dengan sejahtera dan mudah-mudahan terhindar dari segala hal yang terkait dengan korupsi tadi. Oke, Paul. Paul, yang terakhir, closing statement aja untuk Iya. masyarakat Maluku Utara atau mungkin juga konstituen atau juga para pendukung atau pengurus Partai Golkar. Ya. Saya persilakan, Paul. Ya, jadi di akhir wawancara ini, saya berharap bahwa kita masyarakat Maluku Utara ini di provinsi maupun di 10 kabupaten kota, yang paling utama adalah kebersamaan. Itu merupakan kata kunci untuk bagaimana supaya Maluku Utara ke depan bisa lebih bangkit, bisa lebih maju untuk menuju masyarakat yang lebih sejahtera, makmur dan sentosa. Dan saya melihat bahwa memang permasalahan yang kita hadapi pada saat ini merupakan persoalan-persoalan yang sudah sekian lama, dan saya kira di bawah tanggung jawab saya sebagai Ketua DPRD bersama-sama dengan teman-teman pimpinan maupun dengan semua anggota yang ada, kita akan bermitra dengan pemerintah dan kita berharap bahwa ke depan Maluku Utara lebih maju. Oke, Paul, kita sudah menyita waktunya. Terima kasih sudah mampir di studio podcast Suara Rakyat yang 45 DPRD Provinsi Maluku Utara. Kita akhiri perbincangan yang sangat menarik ini, meskipun singkat tapi cukup berbobot. Demikian dari Jalan Tuan Guru Kadi Abdul Salam, podcast Suara Rakyat yang 45 DPRD Provinsi Maluku Utara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Paul.